ke belakang dulu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi enak-enak ngopi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para tuan-tuan guru kita, khusus guru kita Ustaz Kamaluddin sahibul musalla. Ini gue berasa masih TPA ya. Dulu waktu ngaji sama Ustaz Kamaluddin, gue lagi SMP suruh latihan ceramah di sini. Sekarang suruh ceramah beneran. Dulu belajar, sekarang udah langsung praktek lapangan. Tapi nggak tahu gue dapat amplop apa kagak ntar ini. Kan udah praktek lapangan. Jangan begitu. Teman nggak tahu diri. Guru kita Presiden Subuh, mudah-mudahan jadi Presiden Sunterjaya, Presiden Indonesia, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Guru kita Ustaz Fauzi Sadri, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Guru kami Ustaz Mardani, Ustaz Rais, Ustaz semua yang punya NU, Kiai Hasbullah, pimpinan wilayah ada datang, Kiai Agus. Enggak, itu PWNU. PW, PC, Kiai PW. Itu Kiai Danto ya. Iya, Nurul Falah. Nurul Iman. Kan ketemunya di Nurul Falah kemarin. Semua para kiai, Kiai Hasanuddin, insyaallah sehat panjang umur Kiai. Ini masih atuh ini. Ya deh, semuanya deh, guru-guru semua kita doain panjang umur, sehat walafiat, ilmunya berkah buat kita semua. Yang paling utama adalah para hadirin jamaah yang hadir di ini waktu. Mudah-mudahan kita semua nama kita besok disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita pada saat ini tergolong orang-orang yang mendapatkan predikat ahsanu qaulan. Ahsanu qaulan, yang paling bagus perkataannya. Masih di musola habis sholat subuh, yang paling baik perkataannya. Mama kata yang paling di luar, biar kata dia datang subuh jamaah tuh, yang nangkring di atas motor, perkataannya nggak bisa dijamin apa yang di dalam. Ntar cewek lewat disiupin, ntar lagi ada orang lewat, bau amat sih lu. Tapi alhamdulillah yang di dalam nih nggak ada yang jailin usilin orang, betul. Omongannya dari tadi habis subuh dipimpin, diajak kita bareng-bareng berzikir kepada Allah Ta'ala, baca Ratib Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari sahibul ratib Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa ini kita menjadi orang yang memiliki perkataan yang paling baik saat ini? Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah
minal muslimin. Apa tadi ayat? Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Gak ada lagi perkataan yang lebih baik daripada orang yang begitu ngomong, kayak bukan lagi ngomong sekarang, yang lebih baik daripada orang yang ngomong omongannya intinya mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini guru-guru kita, ketua NU, Ustaz Fauzi Sodri, para tuan-tuan guru kita, gak ada omongannya ngajak kepada selain jalan Allah. Kalau ada guru yang ngajak kepada selain jalan Allah, jangan kita omelin. Mungkin tuh guru kopinya lagi habis, kita pun tahu diri. Nah, yang kopi doang, asam lambung, bawain tentengan. Gak ada perkataan dari mulai kita subuh. Dalam riwayat Sayyidatina Aisyah katakan ayat ini turun mengenai adzan. Juru adzan ke tukang adzan. Itu tukang adzan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi. Hadirin, tinggi. Tapi maaf kata, kalau tukang adzan rata-rata pada mau nggak jadi tukang adzan? Pada mau nggak? Hah? Ya dampoknya mau lah. Pada mau nggak? Jarang. Ya kayak aneh nih. Aneh udah jadi ustaz suruh adzan. Lain level. Padahal yang namanya muadzin itu dapat doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arsyadal a'immah wa yaghfiru lil muadzinin. Ya Allah, berilah petunjuk, berilah irsyad kepada para imam-imam sholat subuh, sholat 5 waktu, dan ampuni dosa-dosa para muadzin. Oh, luar biasa. Perkataannya mengajak kepada Allah, perkataannya memiliki nilai di sisi Allah. Tapi kalau pada jadi tukang adzan pada segen. Betul? Ini kan ketua masjid musola se-Sunterjaya nih. Coba deh, suruh adzan, pada ogah atau pada rajin? Pada mau? Pada ogah kan? Sama gua. Padahal itu derajat muadzin tinggi, apalagi besok di yaumil kiamah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, "A'naqan aqwalun nas a'naqan yaumal qiyamah." Al-muadzin paling panjangnya leher besok di hari kiamat adalah tukang adzan. Panjang lehernya. Ini jangan dilogikain lo tukang adzan lehernya kayak onta deh besok. Bukan. Maka kita kalau belajar hadis, ngaji hadis, ambil guru, nanti guru terangin apa yang maksud atwalu nas a'naqan, panjang-panjangnya leher itu bagi muadzin. Allah beri kehormatan kepada tenggorokannya, karena dari tenggorokan itu dia mengajak kampungnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tadi subuh masya Allah, subuh lagi Ustaz Labib yang ajar, Ustaz Labib ya subuh tadi. Insya Allah, double. Dia wajar anak ustaz. Itu double. Ya. Belum lagi yang hadir nih kita sebanyak ini sholat subuh, itu pahalanya setorannya sama muadzin, Bapak Ibu. Kita datang atas panggilan adzan, datang sholat, Allahu Akbar. Muadzin dapat setoran pahala sholat dari kita. Apa sebabnya? Kalau nggak ada yang ada, nggak datang ke sholat. Betul? Apalagi se-Sunterjaya begini. Oh, Ustaz Labib kipas-kipas. Ustaz Labib kipas-kipas pahala. Amin. Ya Rabbal. Nggak ada perkataan. Menurut ulama lainnya, itu adalah buat orang-orang yang selalu mengajak ke jalan Allah. Ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola.
selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, biasanya kalau yang pahalanya gede, redha Allahnya gede, itu ujiannya juga gede, betul? Ujiannya juga gede. Kenapa ya para mujahid perang fisabilillah dapat surga tanpa hisab, masuk surga tanpa dihitung-hitung? Karena perjuangannya gede. Begitu juga kita ngajak orang ke jalan Allah, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ujiannya luar biasa. Makanya kalau nggak punya sabar, jadi ketua masjid, ketua mushola, bubar. Betul? Kalau kita sudah konsekuen, kita menjadi orang yang mengajak menyeru kepada Allah. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Allah tidak akan anugerahkan perbuatan itu, pekerjaan itu, mengajak kepada Allah, jadi muadzin, jadi imam, jadi ustaz, jadi dai, illal ladzina sabaru, kecuali kepada orang-orang yang memiliki kesabaran tinggi. Jadi kita jadi dai, jadi guru ngaji, jadi muadzin, jadi imam, kudu punya kesabaran yang tinggi. Kalau memang perkataan kita, ajakan kita bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan ketua masjid semua, kok usah cerita deh, gonjang ganjing jadi pengurus masjid. Kadang-kadang lalu gua dapat gaji kagak, dipitnah mulu. Sabar. Dapat gaji kagak, dapat duit kagak, diomongin orang mulu. Sabar. Memang seperti itu. Setiap pahalanya besar, keredoannya besar, maka ujiannya pun akan besar. Pohon makin tinggi, angin makin kencang. Allah gini. Sabar kita mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian hadirin, tadi Ustadz Rabib sudah sedikit prolog. Pak RW, mohon izin Ustaz Fahrozi. Itu kita sedang berjibaku ngajak semua remaja Sunterjaya, remaja Masjid Sunterjaya, nyok kita ajak ke jalan Allah. Kita ajak ke jalan Allah. Kita kudu sabar apapun polanya nanti, apapun ujiannya nanti. Karena kita yakin dan memang kita ikuti jejak-jejak para guru kita. Kita lihat guru kita dulu bikin rimbit, bagaimana perjuangannya, bagaimana ujiannya, bagaimana fitnahnya. Kita titi langkah-langkah mereka. Sekarang alhamdulillah atas dorongan sebagian para guru dan tokoh masyarakat sudah terbentuk IRMAS, Ikatan Remaja Masjid Sunterjaya. Gak usah curiga. Ini mengajak remaja-remaja kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengurus IRMAS yang terbentuk mendapat keredoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isunya cuma satu, Bapak Ibu hadirin. Isunya cuma satu. Ustadz Kamaluddin, aneh, mohon maaf cerita cuma guru aneh doang. bukan nyambi guru, karena memang ini gua produknya. Produk beliau dari kecil. Kalau dia nggak memikirkan kaderisasi, nggak mungkin dari kecil aneh disuruh ngapalin maulid, ngapalin tahlil, nggak mungkin. Karena dia sadar. Ustadz Kamaluddin guru kita tahu, ya gua di dunia ini nggak selamanya gua jadi ustadz. Kan begitu. Maka harus membentuk kaderisasi. Gak usah dipanjangin. Selama ini di dunia ini nggak jadi ustadz, maksudnya gimana? Ya, jadi ahli kubur, gak usah dipanjangin. Maka guru-guru kita pasti tahu soal itu. Dia bentuk kita kaderisasi dari kecil, latihan tahlil, latihan ceramah. Anda pertama kali ceramah di sini di Mushola Al-Hidayah. Itu ayat, hadis, makalah ulama yang udah dihafalin, yang udah ditulisin. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gemeteran gua. Tuh ayat hilang semua, hilang. Karena ini demi kaderisasi, demi masa depan remaja-remaja kita.
Nah beliau sekarang ada hasil produknya, melanjutkan langkah-langkah beliau. Alhamdulillah sekarang IRMAS, Ikatan Remaja Masjid Mushola dan Sunterjaya ini sudah terbentuk, dan besok kita sudah mulai bulan pertama pengajian gabungan yang dipimpin oleh Ustadz Labib. Itu kita pakai tema majlis zikir dan fikir. Jadi sehabis kita majlis ratib maulid, sesi kedua kita ada diskusi mikir. Ya, habis ngaji mikir. Nah, mikir aja, mikir. Artinya apa? Anak pernah dengar dulu orang di azanin nggak datang, dikumpulin di musola ogah. Gimana caranya supaya orang ngumpul? Kasih duit. Nah, tadi Pak RW singgung tentang kinerja program-program kerja usaha yang ada di pemerintah. Ya, nanti itu memang tuh rencana kita IRMAS mau sowan ke tokoh agama dan tokoh masyarakat pimpinan setempat. Mohon maaf belum bisa berjalan karena memang banyaknya kendala, dan insya Allah dalam waktu yang cepat ya Pak RW, Pak Haji ya insya Allah. Jadi garasi nggak usah ditutup, nggak apa-apa, Anda di garasi nggak apa-apa. Ya. Yang penting kopi udah Samsung. Itu dulu ambil, kasih duit, orang pada datang. Hadirin yang namanya remaja ini kan sulit kita. Remaja ini sulit, masalahnya banyak. Tapi kalau IRMAS bisa menciptakan apa yang mereka harapkan, dia datang ke masjid, dia datang ke musola, IRMAS ini bisa membuka prioritas kerja kepada mereka, membentuk pelatihan-pelatihan keterampilan usaha, dan itu ternyata kami udah observasi hadirin. Kami tanya remaja setiap RW, lu kenapa sih malas ke masjid, malas ke musola? Ah bang, pusing gua. Lu pusing kenapa? Nganggur lah. Kalau kerja lu mau nggak ke masjid? Ya mau lah kalau ada kerjaan. Ya udah, kalau gua kasih kerjaan lu mau nggak ke masjid? Mau lah, apalagi kalau Bang Jalil yang ngasih. Cuma kan Bang Jalil jarang ngasih kerjaan, yang ada ngasih omelan. Artinya kita udah observasi bahwa ternyata remaja-remaja kita ini malas ibadah, malas ke masjid karena tuntutan ekonomi. Ada yang dari orang tuanya faktor ekonominya, ada yang memang dia punya framing masa depannya harus sukses, sehingga udah malas. Jangankan sholat, dengar azan aja udah gedek dia. Maka itu kita bikin isu sekarang ini, gimana caranya remaja, ketua-ketua remaja masjid setempat membuka jalur prioritas kerja, membuka pelatihan-pelatihan kerja untuk masa depan mereka. Dan mudah-mudahan kalau misalnya satu masjid bisa ada perusahaan, lu ngaji dari kecil sini, tak jadi remaja masjid, dari remaja musola, nanti kerja gampang. Ya, ini kan misalnya musola nih, kata Pak RW, ntar buat kerja, lu kerja di AHM. Insya Allah nih, musola remajanya penuh, buat begadang dong. Penuh itu. Kenapa? Karena yang dia cari adanya di masjid dan di musola. Ya. Dan kita ingin menciptakan, membentuk kaderisasi remaja yang tangguh dalam kepemimpinan. Artinya urusan agamanya ada di masjid dan di musola, urusan dunianya kita siapkan. Seperti nanti kita mau kolaborasi dengan RW-RW setempat, dan itu mudah-mudahan bisa menghasilkan hasil yang cukup baik untuk kita. Dan kedepannya tujuannya cuma satu, yaitu kita mengajak remaja-remaja kita supaya terhindar dari kenakalan remaja macam-macamnya itu, dan dia mau ikut panggilan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang dapat. Makanya tadi Ustaz Labib sudah sampaikan, mohon para ketua masjid, ketua musola yang ada remajanya bahkan yang nggak ada, tolong sampaikan ini. Dan nanti malam minggu itu adalah pengajian kita pertama bulanan, dan insya Allah itu sama sifatnya seperti ini, bergilir. Cuma kita belum bisa tentukan setiap bulan atau per 3 bulan, karena memang kerja kita belum sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.